Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori terkait dengan teori biaya. Ya, ini merupakan pertemuan terakhir sebelum kita memasuki ujian tengah semester. Dalam teori biaya ada yang dikatakan sebagai biaya produksi. Ya, jadi kalau biaya produksi itu berarti semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi, yang mana faktor-faktor produksi tersebut digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Ya, kalau dalam teori produksi minggu lalu bahwa kegiatan produksi itu membutuhkan adanya faktor-faktor produksi atau input produksi. Nah, untuk memperoleh input produksi tersebut atau faktor produksi tersebut dibutuhkan adanya biaya, ya. Jadi semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan faktor produksi tersebut itulah yang dinamakan sebagai biaya produksi. Konsep biaya ini sangat erat kaitannya dengan konsep dari teori produksi ya yang sudah kita pelajari minggu lalu. Dalam konsep biaya ada beberapa hal yang penting atau yang perlu dipahami. Yang pertama adalah terkait dengan konsep biaya total atau total cost. Kemudian ada konsep biaya rata-rata dan konsep biaya marginal atau marginal cost ya. Sama seperti di teori produksi juga ada tiga konsep ya. Ada produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Nah, karena di sini kita membahas adalah terkait dengan biaya, maka konsepnya juga dibagi menjadi tiga. Biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Biaya total atau total cost seluruh biaya yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu ya. Jadi kalau berapa besarnya biaya total berarti seluruh biaya yang dibutuhkan ya untuk menghasilkan suatu output atau produksi tertentu. Klasifikasi biaya yang pertama ya jenis-jenis biaya itu ada yang namanya fixed cost ya atau biaya tetap, ada yang namanya variable cost atau biaya variabel. Ya, kalau di teori produksi ada faktor produksi tetap dan ada faktor produksi variabel, ya. Nah, kalau di sini ada dari faktor produksi tetap itu akan timbul biaya tetap, dari faktor produksi variabel akan timbul yang namanya biaya variabel, ya. Nah, fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah besarnya dengan berubahnya jumlah produksi yang dihasilkan. Artinya, biaya tetap ini biayanya akan sama berapapun jumlah produksi yang akan dihasilkan. Kemudian biaya variabel adalah biaya yang besarnya berubah, jadi artinya biaya yang besarnya berubah-ubah sejalan dengan perubahan produksi. Ya, jadi artinya biaya variabel ini tergantung pada produksi yang akan dihasilkan. Kalau produksinya semakin banyak, artinya biaya variabel akan semakin tinggi. Kalau produksinya dikurangi, maka biaya variabelnya akan berkurang. Nah, dari tiga konsep biaya total itu masing-masing terbagi lagi menjadi beberapa ya. Yang pertama kita lihat dari konsep biaya total ya. Nah, konsep biaya total ya atau total cost ini ada yang namanya total fixed cost ya atau biaya total biaya tetap ya. Jadi kan tadi jenis biaya ada dua. Ada biaya tetap, ada biaya variabel. Nah, dua jenis biaya tersebut kita masuk ke masing-masing konsepnya. Ya, tadi ada konsep dari biaya total. Sehingga di sini ada total fixed cost atau total biaya tetap dan total biaya variabel. Ya, jadi kalau berapa total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya, kita berarti seluruh biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi. Kemudian total biaya tersebut nanti akan terbagi mana yang termasuk biaya tetap dan mana yang termasuk biaya variabel ya. Yang mana penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel inilah yang dinamakan dengan total cost. Ya, jadi total cost di sini total fixed cost ditambah dengan total variable cost ya. Jadi dalam total cost itu nanti ada yang termasuk biaya
tetap total, ada yang termasuk biaya variabel totalnya. Ini ada ilustrasi terkait dengan total cost, fixed cost, dan variable cost ya. Nah, kolom yang pertama adalah jumlah produksi ya. Bisa dilihat semakin lama produksi yang akan dihasilkan akan semakin banyak ya. Kemudian bagaimana dengan total biayanya? Total biayanya semakin lama akan semakin bertambah. Kemudian ada fixed cost dan ada variable cost ya. Tadi pengertian fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah ya seiring dengan berubahnya jumlah produksi. Jadi kalau di sini produksinya semakin lama semakin bertambah tapi biaya tetapnya sama ya. Kemudian ada biaya variabel ya, biaya yang jumlahnya tergantung pada jumlah produksi yang akan dihasilkan. Jadi semakin banyak jumlah produksinya, maka biaya variabelnya akan semakin besar. Nah, dari sini kita bisa mencari bagaimana nilai dari total cost ya. Tadi total biaya itu penjumlahan dari fixed cost ditambah dengan penjumlahan dari variable cost ya. 3 ditambah 0,3 jadi 3,30 ya. Jadi ini seterusnya. Jadi total cost, fixed cost ditambah dengan variable cost. Kemudian konsep yang kedua adalah konsep biaya rata-rata ya, jadi average cost ya. Nah, biaya rata-rata ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari membagi total biaya dengan jumlah produksi. Jadi biaya persatuan outputnya atau persatuan produksinya. Jadi average cost diperoleh dari membagi total biaya atau total cost ya TC dibagi dengan berapa jumlah produksi atau output yang dihasilkan ya. Jadi average cost itu adalah biaya persatuan unit produk yang dihasilkan. Klasifikasi dari average cost, jadi dalam konsep biaya rata-rata ini juga terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama ada yang namanya average fixed cost atau AFC, ya biaya tetap rata-rata. Kemudian ada average variable cost, ada biaya variabel rata-rata, dan yang terakhir adalah average total cost atau total biaya rata-rata ya. Jadi dua jenis biaya tadi, ada biaya tetap dan ada biaya variabel, kita masukkan kembali ke dalam konsep biaya yang kedua, yaitu biaya rata-rata. Sehingga dalam biaya rata-rata ini akan terbagi lagi menjadi biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, dan total biaya rata-rata. Sehingga di sini average total cost atau total biaya rata-rata penjumlahan dari biaya tetap rata-ratanya ditambah dengan biaya variabel rata-rata. Nah, ini adalah cara mencari average cost karena average cost adalah biaya persatuan output produksi, sehingga average fixed cost ya ini dibagi total fixed cost-nya dibagi dengan jumlah produksinya ya. Kalau average variable cost AFC ini total dari variable cost-nya dibagi dengan jumlah produksi. Sehingga di sini biaya total rata-ratanya, total cost-nya dibagi dengan jumlah produksi ya. Jadi kalau rata-rata biaya tetapnya berarti dari total biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi. Kalau rata-rata biaya variabel berarti total dari biaya variabelnya dibagi dengan jumlah produksi. Sedangkan kalau rata-rata biayanya adalah total dari biaya dibagi dengan jumlah produksi. Ini ilustrasi dari tabel biaya rata-rata ya. Di sini ada jumlah produksi dari produksi ke-0 sampai produksi ke-10. Kemudian ada average fixed cost ya, biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata ya. Nah, di sini ada biaya total rata-ratanya. Jadi biaya total rata-rata ini dijumlahkan dari AFC ditambah dengan AVC. Ya, misalnya di sini ketika produksinya 1
ya, biaya total rata-ratanya 3,3. Ya, dari mana 3,3? Dari AFC-nya, rata-rata biaya tetapnya 3 ditambah dengan rata-rata biaya variabelnya 0,3. Sehingga hasilnya 3,3. Ya, sama seperti yang produksi kedua juga. 1,9 ini diperolehnya dari 1,5 ditambah dengan 0,4 ya. Begitu pula seterusnya. Jadi kalau total biaya rata-ratanya dari rata-rata biaya tetap ditambah rata-rata biaya variabel. Dan yang terakhir ada konsep biaya marginal atau marginal cost ya. Nah, biaya marginal ini mengukur jumlah kenaikan atau mengukur jumlah tambahan biaya total apabila perusahaan menaikkan satu unit produksinya. Jadi kalau misalnya perusahaan mau meningkatkan jumlah produksi yang akan dihasilkan, berapa tambahan biaya yang harus dikeluarkan? Ya, misalnya dari produksi 100 ke produksi 150 ya, atau dari yang awalnya penggunaan inputnya 10 mau ditambah jadi 15 ya. Nah, di sini dari penambahan jumlah produksi tersebut ya, berapa kenaikan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, konsepnya masih sama seperti konsep marginal produksi ya, produk marginal, bahwa marginal cost itu perubahan total cost akibat dari adanya perubahan jumlah produksi. Ya, kita masih menggunakan konsepnya adalah perubahan. Ya, jadi delta total cost dibagi dengan delta Q atau produksi. Jadi perubahan dari total biayanya dibagi dengan perubahan dari jumlah produksi yang dihasilkan. Nah, ini ilustrasi tabel dari total marginal cost ya. Jadi ada jumlah produksi, ada total biaya, ada marginal biaya marginal ya. Produksinya dari 0 sampai dengan 10 ya. Jadi kalau 0 itu tetap ada total cost-nya ya, karena biasanya ketika dia belum berproduksi itu perusahaan akan menyiapkan investasinya. Jadi di sini adalah biasanya yang ada hanya biaya tetap ya. Nah, kemudian ketika produksinya 1, marginal cost-nya 0,3 ya. Nah, diperoleh dari mana? Tadi rumusnya adalah perubahan dari total cost dibagi perubahan dari Q ya. Kita mau cari yang ketika Q-nya yang pertama. Ya, berarti kondisi yang sekarang adalah 3,30. Jadi 3,30 dikurangi dengan yang sebelumnya yaitu 3 ya dibagi dengan 1 dikurangi dengan yang sebelumnya ya. 3,3 dikurangi 3, 0,3 dibagi 1 sehingga dapatnya adalah 0,3 ya. Begitu pula dengan seterusnya. Konsepnya sama seperti mencari marginal produk ya. Nah, ini adalah kurva biaya ya, kurva yang menjelaskan hubungan antara biaya dengan jumlah output yang dihasilkan ya. Jadi di sini ada konsep dari total biaya, total variable cost dan total fixed cost. Kemudian kurva yang kedua ada marginal cost, average cost dan average variable cost serta average fixed cost ya. Kalau total fixed cost ini jumlahnya tetap sehingga dia bentuk kurvanya adalah horizontal ya. Kemudian average total variable cost itu tergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan. Sehingga total cost-nya mengikuti dari penjumlahan dari total variable cost dan total fixed cost ya. Kemudian bentuk kurva yang kedua ya bentuknya adalah seperti U ya, yaitu terdiri dari marginal cost, biaya rata-rata dan biaya variabel rata-rata kecuali biaya tetap rata-ratanya. Nah, ini ada contoh soal, nanti bisa kalian coba latihan untuk menjawab dari setiap tabelnya. Jadi diketahui adalah jumlah produksi, total fixed cost, total variable cost. Di sini diminta untuk mencari berapa besarnya total biaya, berapa besarnya marginal cost-nya, kemudian berapa besarnya average fixed cost, berapa besarnya
biaya variabel rata-rata dan berapa besarnya biaya total rata-rata ya. Jadi kalau total cost itu penjumlahan dari total fixed cost ditambah total variable cost. Kalau biaya marginal ini perubahan dari total cost dibagi dengan perubahan key atau produksi. Kalau biaya rata-rata tetap, berarti kita total biaya tetapnya dibagi dengan key. Kalau biaya rata-rata variabel, total dari biaya variabelnya dibagi dengan key. Sedangkan kalau biaya total rata-ratanya itu adalah total cost dibagi dengan key. Ya. Nah, ini adalah hasilnya. Nanti bisa dibuktikan sendiri apakah memang hasilnya ini sesuai dengan yang rumus ini ya. Nanti bisa kalian coba sendiri, kemudian bisa dicek dari hasil yang sudah disajikan dalam tabel ya. Demikian untuk materi biaya produksi ya. Ini cara-caranya nanti bisa dilihat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.